Selamat datang di channel Maniak MU, channel yang akan membahas seputar Manchester United. Jika kalian fans Manchester United, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian jadi fans pertama yang tahu berita terbaru seputar Manchester United. Glory, glory Man United. Apa yang harus dilakukan Manchester United untuk lolos? Skenario peluang lolos grup neraka Liga Champions. Manchester United, PSG, RB Leipzig memiliki poin identik di grup H, sehingga pertandingan pamungkas menjadi penentu bagi ketiga tim. Manchester United kalah 1-3 atas PSG di matchday kelima Liga Champions, sedangkan RB Leipzig menang dramatis 3-4 di kandang Istanbul Başakşehir. Dengan tambahan 3 poin, PSG dan Leipzig kini menyamai perolehan poin Manchester United. Lalu bagaimana skenario lolos ketiga tim di pekan terakhir? Manchester United lolos jika Manchester United menang atau imbang atas RB Leipzig. PSG lolos jika PSG menang atau imbang melawan Istanbul Başakşehir atau PSG kalah dari Istanbul Başakşehir. Tapi pertandingan RB Leipzig dan Manchester United tidak berakhir imbang. RB Leipzig lolos jika RB Leipzig menang atas Manchester United atau RB Leipzig imbang dengan Manchester United. PSG kalah dari Istanbul Başakşehir. Dari skenario tersebut, PSG paling diuntungkan karena keunggulan head to head atas rival mereka di grup. Skuad asuhan Thomas Tuchel hanya membutuhkan 1 poin untuk menyegel tiket ke fase gugur, meski berpeluang bukan sebagai juara grup, dan mereka juga masih bisa lolos meski kalah dari Istanbul Başakşehir, tetapi harus menyerahkan nasib mereka ke laga RB Leipzig kontra Manchester United. Sementara itu, Setan Merah hanya butuh menghindari kekalahan di Red Bull Arena untuk memastikan tiket lolos ke babak berikutnya. Tetapi Leipzig tidak akan membiarkan hal tersebut, karena jika mereka tumbang, maka pintu ke fase gugur otomatis tertutup untuk skuad besutan Julian Nagelsmann tersebut. Bagaimanapun juga, kemenangan akan memberikan RB Leipzig tiket lolos. Sementara jika hanya memetik 1 angka, maka mereka hanya bisa berharap Başakşehir membuat keajaiban dengan menaklukkan PSG. Siapa yang akan lolos? Semoga MU bisa melaju lebih jauh di Liga Champions musim ini. Glory, glory Man United. Selamat tinggal kutukan nomor 7. Fans Manchester United dibuat cemas saat Edinson Cavani memilih memakai nomor punggung 7. Sebab nomor itu acap disebut membawa sial bagi pemakainya setelah era Cristiano Ronaldo. Edinson Cavani bergabung dengan United awal musim 2020-2021 lalu. Walau statusnya bebas transfer, Setan Merah harus merogoh kocek hingga 20 juta euro untuk bisa merampungkan transfernya. Cavani kemudian memilih nomor punggung 7 di United. Nomor itu kosong setelah Alexis Sanchez pindah ke Inter Milan sejak awal musim 2019-2020 lalu. Nomor punggung 7 punya catatan yang spesial dalam sejarah Manchester United, sebab nomor itu pernah dipakai banyak pemain top seperti George Best, Denis Lau, Brian Robson, Eric Cantona, David Beckham hingga Cristiano Ronaldo. Nomor punggung 7 seolah membawa kutukan setelah era Ronaldo, Michael Owen, Valencia, Angel Di Maria, Memphis Depay hingga Alexis Sanchez pernah gagal bersinar di United dengan nomor 7 di punggungnya. Angel Di Maria yang dibeli dengan harga mahal hanya bertahan 1 musim di United. Alexis Sanchez yang mendapat gaji fantastis lebih sering menjadi pesakitan daripada pahlawan ketika bermain di United. Edinson Cavani memberi kesan yang impresif dengan nomor punggung 7 di United. Sejauh ini dari 5 laga di Premier League, Cavani sudah mampu mencetak 3 gol, padahal Cavani tak selalu bermain inti. Jumlah gol Cavani bahkan sama dengan gol Alexis Sanchez selama 1,5 musim di United. Cavani juga menyamai catatan gol Angel Di Maria sepanjang musim 2014-2015 bersama Setan Merah.
Sedangkan satu nama lainnya yang catatan golnya sudah dilewati Cavani adalah Memphis Depay. Pemain asal Belanda hanya mencetak 2 gol untuk United dengan nomor punggung 7 yang melekat di jersinya. Michael Owen mencetak 5 gol untuk United yang dicapai selama 3 musim. Apakah Cavani bisa disebut mematahkan kutukan nomor punggung 7? Silahkan masukkan pendapat kalian di kolom komentar. Glory, glory Man United. Beruntungnya MU, banyak tim menyesal tidak beli Cavani. Nama Edinson Cavani jadi bahan perbincangan hangat akhir pekan lalu. Dia menjadi aktor comeback Manchester United atas Southampton pada duel Premier League. Performa apik Cavani akhir pekan lalu itu pun menuai pujian dari mantan pemain MU, Luke Chadwick. Dia pun termasuk yang terkejut melihat performa Cavani, khususnya dalam urusan menjebol gawang lawan. Saya kira jelas Cavani masuk dan membuat perbedaan besar dengan 2 gol dan 1 assist. Saya kira pergerakannya di sekitar kotak penalti luar biasa. MU memulai pertandingan dengan baik dan tampak lebih baik dalam 20-25 menit awal, tapi kurang sentuhan akhir di depan gawang. Lalu Cavani masuk dan mengubah arah pertandingan di babak kedua. Chadwick pun harus mengakui kesalahannya. Awalnya dia meragukan pembelian Cavani. Bagaimanapun striker top ini sudah mendekati usia pensiun. Namun sekarang dia melihat pergerakan dan fisik Cavani masih sangat baik. Saya kira setelah melihat performa dia di hari Minggu kemarin, banyak tim bakal menyesal tidak mendatangkan dia. Meski usianya pun berpengaruh. Dia tampak cocok dengan kebutuhan MU saat ini perihal predator di kotak penalti. Tapi dia tampak dalam kondisi fisik luar biasa dan pergerakannya masih belum hilang. Kisah Scott McTominay nyaris menyerah jadi pesepak bola jika bukan karena MU. Sebuah pengakuan dibuat oleh Scott McTominay. Ia menyebut berhutang budi besar kepada Manchester United karena ia tidak yakin bisa jadi pemain sepak bola jika ia bermain di klub lain. McTominay adalah salah satu lulusan Akademi Manchester United. Ia pertama kali diorbitkan Jose Mourinho di tahun 2017 silam. Perlahan tapi pasti, McTominay berhasil menjadi pemain penting di skuad MU. Bahkan ia menjadi starter reguler di bawah kepemimpinan Ole Gunnar Solskjaer. McTominay mengaku bahwa ia sempat tidak yakin bisa menjadi pesepak bola profesional. McTominay menyebut bahwa ia sempat berpikir untuk meninggalkan dunia sepak bola. Namun berkat metode kepelatihan di Manchester United, ia bisa menjadi pemain top seperti saat ini. Ketika saya berusia 16 tahun, tubuh saya sangat kecil jika dibandingkan pemain lain. Saya sulit untuk bermain. Saya juga sempat mengalami cedera selama 2 tahun di tim muda saya. Jika saya menoleh ke belakang, saya teringat betapa sulit posisi saya saat itu. Dan saya mungkin hampir menyerah. Jika saya berada di klub lain saat itu, saya yakin saya tidak akan berkarir sebagai pesepak bola. Rekor Solskjaer akan segera dipatahkan Erling Haaland. Manchester United pernah dikaitkan dengan penyerang asal Norwegia Erling Braut Haaland yang sekarang memperkuat Borussia Dortmund. Dalam waktu dekat, sang pemain akan mematahkan rekor yang selama ini dipegang Solskjaer. Semasa bermain dulu, Solskjaer pernah membukukan 20 gol di ajang Liga Champions. Torehan tersebut membuatnya jadi pemain Norwegia paling produktif di kompetisi Eropa paling bergengsi itu. Sekarang rekor tersebut terancam akan dipatahkan Haaland yang masih berusia sangat muda, 20 tahun. Solskjaer sendiri sudah pasrah kalau rekornya dipatahkan oleh kompatriotnya itu. Dia akan mematahkannya dengan sangat cepat. Anak itu memiliki awal karir yang sangat bagus. Sangat menyenangkan kalau bisa bekerja bersama dia, melihat potensinya. Dan saya merasa sedikit bangga karena pernah memberikan masukan dalam peningkatannya.
Sebagai informasi, Solskjaer pernah menyaksikan secara langsung aksi Haaland sewaktu keduanya tergabung di klub Norwegia Molde FK. Kebersamaan Solskjaer dan Haaland itu berlangsung selama 1 musim saja.